Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau jawab ya. Jadi ada yang sharing ya teman-teman ya, apa namanya, di kolom komentar YouTube ya. Nah, nih dia. Bang, bapak aku meninggal habis opnam, habis dirawat. Innalillahi, turut berduka cita sebelumnya ya. Aku curiga selang ini masuk ke paru-paru, tapi semoga cuman prasangkaku aja. Soalnya pas terakhir susah napas karena infeksi paru-paru. Ya, jadi dia komentar di apa namanya di konten pemasangan NGT ya teman-teman ya. Jadi di sini gue mau jelasin ya, tadi orang tuanya meninggal karena infeksi paru-paru. Cuman dia curiga karena selang tersebut masuk kayaknya ke paru-paru gitu. Nah, yang pertama nih gue validasi dulu ya. Gue apa namanya? Apa sih namanya validasi ya? Gue jelasin dulu ya. Kalau tenaga medis yang masang, biasanya setelah dipasang itu dievaluasi dulu teman-teman, nggak mungkin enggak gitu. Ya, jadi setelah selangnya masuk biasanya tuh dites, bisa pakai stetoskop, bisa nanti dicelupin ke air ya. Ini masuknya bener di lambung atau bener di apa tidak tepat atau di paru-paru. Ya, biasanya kalau tenaga medis udah tahu wah ini masuk ke paru-paru, biasanya nggak langsung dimasukin, bakal ditarik lagi teman-teman. Jadi pas saat masukin itu biasanya kalau masuk ke paru-paru ya pasien batuk-batuk dan lain-lain lah pokoknya gitu intinya. Kalau tenaga medis yang masang ya mungkin ini balik lagi ya, kalau memang dia punya apa namanya udah tersertifikasi, maksudnya udah STR, lulus uji kompetensi segala macem, ya harusnya dia udah bisa pasti masang NGT. Apalagi kalau kejadiannya di rumah sakit ya, kalau kejadian di rumah sakit ya udah pasti itu pasti masuk ke lambung teman-teman, kemungkinan besar ya kalau menurut gua. Ya di sini meninggalnya kalau menurut gua memang murni karena infeksi paru. Ya di sini gua hanya berpendapat ya teman-teman ya. Jadi terserah sih teman-teman mau gimana ya. Cuman ini berdasarkan pengalaman gua. Ya, orang dengan infeksi paru-paru pasti itu mengalami sesak napas, apalagi TBC ya kan, pneumonia, apalagi kalau hasil ronsennya itu jelek ya. Ya kasarnya gini teman-teman yang gua mau sampein ya. Hampir semua orang yang meninggal yang gua selama gua di rumah sakit pasti sesak napas teman-teman. Walaupun bukan infeksi paru, misalnya sakit jantung ya, karena memang kalau kita berbicara patofisiologi suatu penyakit itu panjang runutannya teman-teman ya. Karena kan ya kalau tubuh manusia itu saling berkaitan. Misalnya kan jantung teman-teman, ada orang sakit jantung tapi sesak napas itu ada, misalnya CHF ya kan, berlebihan cairan ya kan, yang kita tahu kenapa sih bisa sesak napas itu panjang perjalanan cerita penyakitnya teman-teman. Ya intinya ya kan, di darah itu mengandung oksigen teman-teman, di darah mengandung oksigen ya, ke jantung fungsinya ngompa jarak ke seluruh tubuh, jadi oksigennya dialirin ke seluruh tubuh. Kalau darahnya nggak nyampe, oksigennya terlalu sedikit atau nggak, jantungnya ngompa nih tapi nggak nyampe ke seluruh tubuh, biasanya otak akan nyuruh organ paru-paru kerja lebih kuat. Woi, di sini kekurangan oksigen nih, lu tolong dong kerja lebih kuat nih supaya gua kebagian oksigen nih, karena yang ini nggak dapat, yang ini nggak dapat nih. Akhirnya paru-parunya bekerja lebih keras. Nah, akhirnya terlihatlah sesak napas teman-teman. Makanya kalau di medis itu panjang ya. Jadi belajarnya tuh nggak bisa otodidak teman-teman. Makanya gue kadang-kadang suka lucu teman-teman ya, kalau ngelihat orang nih yang bukan medis ya, terus dia cuman belajar lewat jurnal-jurnal penelitian ya, terus dia menyimpulkan seakan-akan dia itu hebat banget teman-teman gitu, lebih tahu daripada dokter spesialis misalnya kan, atau enggak petinggi kesehatan yang lainnya lah, kayak profesor segala macam gitu kan. Padahal dia orang awam, cuman modal baca jurnal ya. Yang harus teman-teman tahu ya, kalau dokter spesialis pokoknya yang ya udah hebat-hebat lah, perawat yang memang yang ya spesialis juga, terus ya pokoknya macam-macam, itu tuh bukan sekedar dia baca jurnal tapi harus bisa nulis jurnal teman-teman. Ya bedanya kalau orang baca aduh gue jadi ngalor ngidul nih ngomongnya. Ya kasarnya teman-teman jangan berpendapat hanya menurut jurnal ini, menurut jurnal itu ya. Intinya kalau medis itu nggak bisa dipelajarin secara otodidak, apalagi teman-teman telan mentah-mentah dari YouTube teman-teman. Ya jadi memang harus teman-teman bandingkan gitu. Ya kayak video yang berseliweran ya, itu kan kadang-kadang ada yang memang bukan tenaga medis tapi dia nyerocos seakan-akan ngomongnya tuh meyakinkan banget buat orang awam tuh ikut percaya gitu teman-teman. Ya seperti itu. Jadi
Ya, sebelumnya gua juga turut berduka cita ya, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi buat teman-teman, sukses selalu buat teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.